Disampaikan bohong yang diperbolehkan dan dalilnya jelas itu ada 3 kasus. Ketika berperang, ketika mendampaikan orang yang bermusuhan, dan kepada pasangan hidup suami atau istri untuk membuatnya senang. Itu. Lah yang lain-lain asalkan ilatnya sama, tujuannya benar, ya, maksudun sahihun, baik bagi saya maupun bagi yang saya bohongi, boleh. Contoh, ini melindungi apa maksudnya? Tujuannya terkait dengan materi juga boleh, terkait dengan harga diri kehormatan juga boleh. Sekarang terutama harta materi, harta benda, melindungi harta benda, itu maksud tujuan yang baik. Sehingga umpama kita berbohong boleh. Contohnya, sampean ditangkap, dicekel orang zalim, terus ditanya, misalnya ada perampok masuk rumah, dirampok, kamu disandra, biar kayak film, terus istri kamu tangannya dibondo, terus mulutnya biar tidak teriak-teriak, pakai kain kasur, kain bantal, mulutnya disuruh biar dramatis. Terus kemudian ditanya kamu, bondo apa nyowo? Di mana kamu sembunyikan kekayaan kamu? Di mana perhiasan emasnya? Coba gitu. Nek sampean dulu iku lho nek ngisor lemari kuncine iku lho nek sebelahan lho gitu. Ya itu. Nah, jadi tujuan kita melindungi harta itu tujuan yang baik, benar, sehingga ketika terancam mau diambil orang itu kita boleh bohong. Itu berarti menyelamatkan harta. Demikian juga menyelamatkan harga diri, kehormatan. Jadi sampean dicekel Pak polisi, polisi syariat ini, ditakoni, sampean nyolong, sampean zina, wah iki kacau, menek terkenal sebagai pezina, sebagai pencuri, akhirnya mboten mazaina itu wa masaroktu, kula mboten padahal hakikatnya ya zina, ya nyolong begitu. Untuk itu ngapusi. Karena apa? Karena perbuatan mencuri tadi, perbuatan berzina itu nista, aib. Lah menyampaikan aib itu aib sendiri. Idharul fahisah iku fahisatun ukhra. Iki dicatat iki. Mulakno kowe nek ngerti peristiwa yang memalukan, itu jangan kemudian diungkap, karena mengungkap kemaluan itu kemaluan. Menyebarkan aib itu aib. Makanya kita sering itu dapat postingan-postingan ini, ojo tenan tak kesini. Jadi ada orang, saya itu tidak hobi ya, orang berbuat salah, terus kemudian ada jejak digitalnya disebarluaskan, ya ngerti nek salah disebarluaskan, itu menyebarluaskan kesalahan, itu kesalahan tersendiri, menyebarkan aib tersendiri. Itu tidak bermaksud untuk memperbaiki aib itu, tapi justru malah menyebarkan luas. Kalau misalnya, makanya jangan nurutilah itu ya, wong liya so. Misalnya ada postingan, orang video menginjak Quran, membakar Al-Quran gitu, menghina video, lu nggak malu sebar loh. Itu cacat, aib. Mungkin tidak video, ya tag lah itu ya.
Tak misalnya penghinaan terhadap, terus akhirnya orang yang tidak tahu jadi tahu, ikut rame-rame ini, sementara solusinya tidak selesai. Niat orang amar ma'ruf nahi mungkar itu, wah ini ada peristiwa penghinaan, misalnya mushaf diinjak begitu video, ojo terus melu bantu nyebarno video, wah Quran ini diinjak-injak, itu enggak itu. Ya piye, kalau niat memperbaiki ya dilacak di mana ini peristiwanya, ditempuh cara yang baik gitu. Nah, idharul fahisah iku fahisatun ukhra. Jadi melindungi harga diri meskipun dengan bohong boleh diri sendiri. Sekarang kalau irdu harga diri orang lain, ya malah apa mana, menghina diri sendiri itu juga diperintahkan. Jadi kowe nek bareng, tapi ya aja terus mbok alasan kowe nyolong terus dicekel, kowe nyolong mboten demi harga diri, ya kacau. Maksudnya bainahu wa bainallah ya di situ. Ya urusannya hanya Allah lah yang tahu itu. Tidak ada yang dirugikan, ya. Contoh yang paling tepat memang berzina ini. Kue berzina, mboten. Padahal liyo, boleh ngapusi ini. Wih, nek ngono nek ngapusi berzina terus salah paham. Ngapusi ini boleh, zinane tetap gak boleh. Kowe salah paham. Berzina ditakoni, kowe zina murah untuk ngapusi. Oh berarti zina ya oleh ya. Itu cacat logika. Ya iso tutup semono. Apalagi untuk orang lain, ke harga diri orang lain, ya lebih boleh dan malah wajib. Merukunkan antar istri, sampean istrinya 4 misalnya, biasakan saling cemburu satu dengan yang lain. Kepada istri pertama bilang anti ahabbu ilayya minhunna. Jadi yang paling tak senengi bojoku ya sampean deh. Istri kedua dibilangi begitu, istri ketiga semua ini dibilangi begitu. Tapi di saat mereka sendiri-sendiri, orang kok bareng. Wah, itu perang di tempat itu, perang saudara. Walakil hadu. Begitu juga ketika kita minta maaf kepada orang, orangnya tidak simpati, tidak kunjung memaafkan, ya kita boleh tuh ngeremek-ngeremek, bujui, ngapusi barang supaya orangnya lega menerima alasan kita. Walakinil haddu fi, bahwa hindari sebisa mungkin ngapusi. Karena apa? Karena yaitu tadi ada batas yang meragukan. Yuk ini ngapusi manfaatnya sepiro, ya jujur rugine sepiro, itu kudu dibanding. Ya seperti tadi, saya itu istri misalnya membohongi istri, manfaatnya bohong itu seberapa, kerugiannya jujur itu seberapa, itu kudu nek iso di scoring. Ini skornya sekian manfaatnya, ini skornya kerugian, ini terus dibanding no. Oh, kalau manfaatnya skornya 80, terus kerugian yang ditimbulkan hanya 60, ya bohong saja gitu. Kalau seimbang, ya itu saya bingung nih. Kalau seimbang ya kembali ke asalnya, jujur saja gitu. Tiwas kita bohong, ternyata hasilnya seimbang, manfaatnya bohong,
dan ruginya jujur kok seimbang, ya jujur saja, seimbang saja kok. Fal aslu at-tahrim. Ya bohong itu asalnya memang haram, meskipun haramnya tadi sudah lali ainihi ya, lali ainihi sudah dari awal digariskan Imam Ghazali. Jadi bisa dikembangkan di kebohongan di luar 3 kasus itu. Wa aktaru